Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Akbar Brahmanto. Saya bersekolah di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Jalan Pucang Anom nomor 91 Surabaya. Kali ini saya akan membahas penelitian sosial yang berjudul Maraknya iklan situs judi online terhadap perilaku masyarakat di Indonesia. Tidak usah banyak bicara, langsung kita masuk ke pembahasannya. Kita mulai dari latar belakang. Nah, akhir-akhir ini iklan situs judi online itu muncul semakin banyak. Tidak hanya muncul di website ilegal saja, iklan situs judi online dapat muncul saat kita mengarungi media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube ya. Bahkan ada beberapa YouTuber, TikToker, dan Telegram yang mempromosikan serta melakukan endorse ya ke situs iklan judi tersebut dengan embel-embel bahwa itu hanyalah sebuah permainan biasa yang mengandalkan sebuah keberuntungan. Nah, kita bisa lihat di sini salah satu game judi online itu menempati peringkat ketiga besar ya di Play Store ini. Itu peringkat 3 besar. Nah, kalau di Play Store versi Android, game yang bernama Higgs Domino Island ini berada di peringkat ketiga, sedangkan untuk versi Windows-nya dia berada di peringkat kedua per tanggal 12 Mei 2023 ya. Nah, kita masuk ke definisi dari judi online. Menurut Outly 2015, judi online adalah judi yang menggunakan media internet untuk melakukan pertaruhan di dalam permainan tersebut. Penjudi harus membuat perjanjian tentang aturan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Dalam agama Islam, judi adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mudarat atau kerugian yang ditimbulkan lebih banyak daripada manfaatnya, serta dapat menimbulkan perbuatan keji lainnya berupa pencurian atau pembunuhan ya semacam perbuatan yang tidak baik. Untuk dalil yang menunjukkan bahwa judi adalah haram bisa dilihat pada ayat Al-Quran berikut ini. Mari kita baca sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Orang yang berjudi itu sama dengan setan, karena tertulis di sini termasuk perbuatan setan. Dan orang yang tidak melakukan judi itu orang yang sangat beruntung. Tertulis di dalam surat ini itu agar kamu beruntung. Jadi orang yang tidak melakukan judi itu adalah orang yang sangat beruntung. Quran ini tadi yang saya baca itu Quran surat Al-Maidah ayat 90. Oke, kita masuk ke rumusan masalahnya. Yang pertama, apa saja faktor yang memengaruhi fenomena maraknya iklan situs judi online tersebut? Yang kedua, bagaimana dampak fenomena maraknya iklan situs judi online terhadap perilaku masyarakat? Bagaimana upaya pemecahan masalah atau solusi terhadap fenomena maraknya iklan situs judi online dari berbagai pihak atau pemerintah? Kita masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dampak serta akibat yang ditimbulkan dari permainan situs judi online terhadap masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia. Mengetahui bentuk iklan permainan judi online. Yang ketiga, mengetahui solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah maraknya iklan situs judi online tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di bab 2 pembahasan penelitian sosial kali ini. Oke, yang
1.1. Yang pertama, faktor yang menyebabkan masyarakat di Indonesia melakukan judi online. Yang pertama adalah faktor sosial dan ekonomi. Bagi masyarakat yang memiliki status sosial dan pendapatan yang rendah, menggunakan permainan judi sebagai salah satu sarana penghasil uang ya. Orang yang menganggap permainan judi rata-rata penghasil uang ya, sarana penghasil uang, rata-rata berasal dari kaum buruh, supir atau pedagang kaki lima. Mereka berharap mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari modal yang sedikit tanpa berusaha. Itu hal yang tidak mungkin kita dapatkan ya, maksudnya tidak bisa kita lakukan tanpa berusaha. Itu tidak mungkin, uang itu didapatkan dengan usaha. Nah, tingginya angka pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia juga menjadi salah satu faktor ya, ini faktor yang penting ini. Nah, karena menyebabkan penghasilan para kaum bawah semakin merosot, yang mendorong keinginan ya, mereka terinspirasi untuk melakukan permainan judi dengan keberuntungan dan harapan yang besar, yaitu kaya secara mendadak. Ini tidak mungkin terjadi ya. Itu hanya kenikmatan sesaat, namun kenikmatan itu hanya datang sementara. Di zaman sekarang itu, masyarakat yang ingin melakukan judi itu tidak perlu repot untuk keluar rumah atau ketahuan pihak berwajib, karena bermain judi itu dapat dilakukan secara online ya, online, jadi tidak perlu keluar rumah atau takut ketahuan pihak berwajib. Misalnya biasanya di warkop ya kalau melakukan judi itu, nah takut ketahuan pihak berwajib karena main judi malam-malam ya, tidak usah takut, karena permainan judi itu bisa dilakukan secara online. Di HP langsung itu bisa bermain judi. Oke, kita masuk ke faktor pendidikan dan akhlak. Faktor pendidikan juga memiliki andil ya untuk mengaruhi pandangan atau perspektif masyarakat ya. Jadi orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan akhlak yang baik pasti itu tidak akan bermain judi untuk menghasilkan uang, karena mereka sudah tahu dampak yang ditimbulkan dan bahaya terhadap keuangan mereka. Nah, jadi orang yang memiliki pendidikan itu tahu bahwa judi itu berbahaya untuk keuangan mereka, dan orang yang memiliki akhlak pasti tahu bahwa judi itu tidak boleh oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhlak itu penting untuk menjauhkan kita dari perbuatan berjudi. Jadi faktor pendidikan dan akhlak ini juga sangat penting. Oke, faktor situasional ya. Faktor situasional adalah situasi yang membuat orang untuk melakukan permainan berjudi. Nah, seperti kondisinya itu tekanan dari lingkungan atau orang-orang di sekitarnya, sehingga orang tersebut ikut melakukan permainan berjudi tersebut. Jadi kayak dipaksa atau mengikuti lingkungan sekitarnya supaya dia tidak ketinggalan tren atau bagaimana. Tidak hanya itu, teknik pemasaran ya, teknik pemasaran iklan situs judi online itu sangat menggiurkan ya bagi masyarakat, karena yang dilakukan bandar itu sangat di luar nalar ya. Itu sering memenangkan permainan judi tersebut, padahal kemungkinan atau probabilitas menang dalam permainan judi itu sudah diatur sangat kecil. Sudah diatur sama siapa? Sama oknum. Oke, masuk ke poin keempat, faktor sudut pandang probabilitas kemenangan. Para penjudi yang susah meninggalkan judi biasanya memiliki sudut pandang yang salah tentang probabilitas kemenangan dalam permainan judi. Penjudi yang seperti itu menganggap bahwa mereka yakin akan memenangkan permainan judi tersebut, walaupun mereka berkali-kali kalah, berkali-kali tidak mendapatkan kemenangan. Mereka tetap gigih untuk bermain supaya mendapatkan kemenangan di game selanjutnya. Mungkin kemenanganku akan ditunda, mungkin
di akhir-akhir. Itu perspektif yang salah tentang probabilitas kemenangan dari permainan judi. Nah, beberapa penjudi berpikir bahwa mereka akan mendapatkan peluang menang yang sama seperti bandar tersebut. Nah, padahal bandar tersebut itu sudah diatur ya sama oknum itu, peluang kemenangannya. Nah, namun dalam kenyataannya kesempatan atau peluang yang mereka harapkan hanyalah ekspektasi belaka. Jadi itu hanyalah halusinasi. Oke, masuk ke poin kelima, faktor sudut pandang terhadap keahlian. Oke, bagi penjudi yang merasa dirinya ahli dalam suatu permainan judi akan menganggap bahwa keahliannya itu merupakan skill ya, atau kerja keras. Jadi sering bermain gitu sehingga mendapatkan skill dari permainan tersebut, dan menganggap kemenangan itu hasil dari keahliannya, sedangkan kekalahan itu merupakan hal yang harus dievaluasi dan dapat diperbaiki di game selanjutnya. Nah, hal inilah yang membuat para penjudi merasa ingin terus bermain dan bermain, karena mereka berpikir keahlian mereka akan meningkat ya. Keahlian mereka meningkat atau skill yang mereka miliki itu meningkat. Padahal kemenangan yang mereka dapatkan hanyalah keberuntungan semata. Jadi hanyalah keberuntungan. Nah, kalau ada misalnya dia kalah, mereka menganggap itu, wah ini harus dievaluasi nih, harus main lagi, ini harus diperbaiki cara bermainku, skillku harus ku tingkatkan. Nah, seperti itu. Terus menerus dia bermain sehingga mereka kecanduan. Oke, masuk ke 2.2 UU ITE tentang judi online. Yang pertama, pasal 27 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Yang kedua, pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Wow, sangat luar biasa hukuman dari orang yang mempromosikan judi dan bermain judi. Wow, sangat luar biasa hukumannya. Semoga ini dapat diterapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke bagian selanjutnya. Oke, kita masuk ke bagian faktor maraknya iklan judi online di Indonesia. Di sini kita akan membahas faktor maraknya iklan judi di Indonesia ya. Nah, yang pertama itu kebanyakan bandar dan operator situs judi online yang keberadaannya itu di luar negeri. Nah, ini menurut beberapa artikel ya, saya baca beberapa artikel itu ada banyak situs judi online yang pusat bandarnya bukan di Indonesia. Nah, ini faktor inilah yang membuat para bandar dan operator judi online itu susah ditangkap dan dilacak oleh pemerintah, terutama Kominfo ya yang dimaksud, karena adanya perbedaan hukum di negara lain. Jadi Kominfo ini susah bergerak atau melacak itu karena ya keberadaannya di luar negeri. Nah, jika mereka menemukan atau melacak dan ingin menangkap bandar tersebut, nah mereka itu harus berhati-hati karena adanya perbedaan hukum di negara lain. Nah, tak hanya itu, bandar yang berada di dalam negeri itu juga sangat banyak ya, karena lemahnya pengawasan pemerintah terhadap dunia internet. Ini bersambung di bagian nomor 2-nya. Oke, kita langsung masuk ke nomor 2-nya, yaitu lemahnya pengawasan pemerintah terhadap dunia internet. Peran pemerintah dalam mengawasi dunia internet di Indonesia itu penting sekali. Pelanggaran hukum di dunia internet atau di dunia maya itu dapat merugikan banyak pihak, dan sangat banyak sekali pelanggaran hukum yang ada di dunia maya itu. Sangat banyak ya, semacam rasis, terus pornografi, terus judi online ini juga termasuk. Nah, seperti yang kita lihat, iklan situs dan aplikasi judi online masih bisa eksis sampai sekarang. Nah, yang seperti yang kita lihat itu
parah sekali. Nah, hal seperti itu dapat berpotensi ke jenjang yang lebih parah, yaitu KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Untuk contoh kasusnya ini seperti peristiwa penjudi yang gadaikan istri juga sempat jual anak kandung dengan harga 500.000. Wah, ini di Jember ya, kalau saya lihat di Jember, Lumajang. Astagfirullahaladzim, kok bisa gitu. Oke, masuk kita ke nomor 2. Hutang, pinjaman, pencurian, dan bunuh diri. Penjudi akut yang tidak memiliki biaya. Yang dimaksud di sini itu penjudi itu hanya mempunyai sedikit modal ya. Untuk melakukan permainan judi online tentu merasakan tekanan. Jadi dia itu merasa tertekan karena tidak bisa melakukan judi. Nah, faktor ini yang membuat para penjudi akut ini terdorong untuk mendapatkan uang dengan cara berhutang, terus juga meminjam uang di pinjaman online alias pinjol ya. Nah, ketika mereka tidak bisa melunasi hutang atau cicilan pinjaman ya, mereka ini bisa saja terdorong untuk melakukan perbuatan yang tidak baik seperti pencurian atau bunuh diri karena merasa tertekan dan stres. Dendam di sini mungkin pencurian ya. Oke, untuk contoh kasusnya ini bisa dilihat suatu peristiwa demi judi online, pemuda di Lampung mencuri sepeda motor dan jadi penadah. Lagi-lagi Lampung terus kena kasus. Oke, yang kedua, ketagihan judi online. Pria di Makassar curi harta orang tua angkat. Astagfirullahaladzim, curi harta orang tua cuy. Oke, peristiwa yang ketiga, buruh pabrik di Tangerang bunuh diri karena terlilit utang judi online, tinggalkan surat wasiat. Kasihan sekali buruh pabrik yang satu ini. Semoga, tapi ini bunuh diri, sudahlah. Oke, masuk ke poin ketiga untuk dampak maraknya iklan situs judi online, yaitu keresahan orang tua terhadap anak-anak. Nah, semakin berkembangnya teknologi dan informasi ya, semua pihak terutama anak-anak ini semua tidak lepas yang namanya handphone ya. Apalagi di saat pandemi ini, anak-anak ini wajib melakukan pembelajaran daring lewat handphone. Nah, otomatis anak-anak punya handphone dong. Nah, orang tua ini khawatir anak-anaknya akan ikut judi online, dan yang bisa saja memengaruhi pola pikir dan waktu belajarnya. Anak-anak nggak perlu keluar rumah ya, nggak perlu keluar rumah atau kemana untuk melakukan judi. Sekarang anak-anak bisa diam-diam ya melakukan judi online, tidak perlu ketahuan dari orang tuanya, kecuali dengan pengawasan yang khusus dan ketat dari orang tuanya. Untuk contoh kasusnya ini, salah satunya ini anak ibu tukang sayur yang diciduk karena judi online. Itu uang jualan. Astagfirullah, uang jualan ibunya dibuat judi online sama anak. Ini tidak patut dicontoh oleh anak-anak zaman sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bagian selanjutnya. Oke, kita mulai masuk ke poin 2.5 tentang bentuk iklan situs judi online. Yang pertama, iklan secara tidak langsung atau berupa halus. Biasanya iklan ini ya, kalau kalian bisa lihat itu bisa dilihat melalui video meme, tutorial membuat sesuatu, biasanya seperti DIY gitulah. Ada itu watermark situs judi online-nya, terus gameplay game. Nah, biasanya itu ditaruh watermark situs judi online ya. Iklan ini hanya bertujuan halus untuk mengenalkan situs judi online kepada orang-orang. Jadi biasanya ditaruh logo. Nah, logo seperti ini, D88 slot. Nah, ini gambar meme. Bagi anak meme pasti tahu apa yang terjadi oleh orang ini ya kan. Oke, termasuk ke bagian kedua tentang bentuk iklan situs judi online. Yang kedua yaitu iklan melalui situs ilegal. Iklan dengan bentuk seperti ini sangat sering muncul dan mengganggu saat mengakses situs ilegal.
namanya ilegal ya. Oke, masuk ke bentuk ketiga, yaitu iklan melalui bandar di media sosial. Tidak hanya di situs ilegal saja, iklan judi online itu sudah merambat ke media sosial yang sering kita pakai seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dilihat dari bentuknya, iklan ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat terhadap judi online. Nah, melalui bandar yang peluang kemenangannya sudah diatur oleh oknum ya. Nah, misalnya nih salah satu videonya, jurus elit melawan putaran sulit. Nah, tanggal mulai itu pakai ini aja, koalisi combo. Pokoknya cara trik-trik sesat ini sangat berbahaya ya untuk kita tiru. Oke, kita masuk bentuk yang keempat yang sangat kontroversial, yaitu iklan melalui artis. Nah, salah satu penyebab fenomena sosial ini menjadi hangat adalah bentuk iklan judi online melalui media sosial para artis. Popularitas yang dimiliki artis ini tentu tidak diragukan lagi dapat memengaruhi pandangan masyarakat ya. Pengaruh iklan ini terhadap masyarakat ini sangat menjadi ancaman ya, karena menimbulkan salah paham atau salah informasi terhadap permainan judi online. Nah, contohnya nih, Om Denny Cagur ini mempromosikan situs judi online dengan kedok ini situs game online biasa. Ini watermarknya gede sekali ya, bahaya sekali nih. Oke, kita masuk yang pembahasan terakhir ya, yaitu solusi dari maraknya iklan situs judi online terhadap perilaku masyarakat. Yang pertama, melakukan pemblokiran iklan situs judi online. Oke, peran pemerintah ini dan masyarakat sangat penting untuk menerapkan solusi ini dalam kehidupan. Kedua komponen ini harus selalu melengkapi dan bekerja sama agar solusi ini dapat dijalankan dengan baik. Peran pemerintah ini adalah memeriksa aktivitas mencurigakan serta melacak server operator iklan situs judi online. Sedangkan peran masyarakat itu melaporkan segala bentuk iklan situs judi online kepada pemerintah. Jadi biasanya masyarakat itu melakukan report lah, semacam report atau melaporkan kepada pihak berwajib atau pemerintah untuk ditindaklanjuti dan melakukan pemblokiran. Yang kedua, memperluas wawasan tentang literasi keuangan. Semua ilmu pengetahuan itu penting ya dalam kehidupan, terutama tentang literasi keuangan. Seseorang yang memiliki literasi keuangan yang baik tentu tidak akan bermain judi sebagai kegiatan penghasil uang mereka. Orang yang memiliki literasi keuangan yang baik tentu lebih memilih kegiatan yang bermanfaat daripada berjudi. Ya, kegiatan penghasil uang lainnya yang lebih pasti itu ya berinvestasi, membuka bisnis, mungkin beli saham, reksadana, atau wirausaha lah. Nah, sesuai dengan kondisi saat ini itu, masyarakat Indonesia itu memerlukan wawasan tentang literasi keuangan. Supaya apa? Agar sumber daya manusia di Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Menyadari bahayanya judi online terhadap keuangan dan kesehatan mental. Ketika orang-orang sudah sadar akan bahaya atau dampak yang ditimbulkan dari suatu tindakan. Nah, yang dimaksud di sini tuh sadar, bukan tahu. Kalau sudah tahu akan bahaya itu berbeda makna. Oke, kita lanjut. Mereka pasti akan meninggalkan dan menjauhi tindakan tersebut. Begitupun dengan judi online. Orang yang sudah menyadari bahayanya judi online terhadap keuangan dan kesehatan mental mereka tentu menjauhi perbuatan tersebut. Orang yang sudah terjerumus ke dalam judi online itu pasti mengalami kecanduan, kondisi mental yang bermasalah, kontrol emosi yang buruk, dan bisa mengalami kemiskinan.
supaya solusi ini berjalan efektif ya, peran pemerintah yaitu peringatan bahaya kepada masyarakat tentang judi online. Oke, kita masuk ke poin keempat, yaitu tentang pendidikan dini kepada anak-anak. Keluarga dan guru memiliki peran penting bagi pemikiran dan sudut pandang anak-anak terhadap judi online. Orang tua wajib memiliki sifat kepekaan. Orang tua dan guru yang harus memiliki sifat kepekaan, kepedulian. Tinggal unduh saja. Nah, sifat kepekaan, kepedulian, dan ketegasan terhadap anak agar solusi ini dapat berjalan dengan efektif. Nah, apa fungsi orang tua? Oke, fungsi orang tua itu sebagai pendidik moral dan pengontrolan kepada anak, supaya mereka tahu bahwa judi itu tidak baik, karena mudarat atau kerugian yang dihasilkan itu lebih banyak daripada manfaatnya. Fungsi guru untuk apa? Sebagai pendidik teoritis, agar anak dapat mengetahui bahwa permainan judi online adalah kegiatan yang merugikan. Jadi guru itu mengajari anak-anak bahwa judi itu perbuatan yang sangat merugikan dalam kesehatan mental ataupun sisi finansial. Jadi misalnya dalam pelajaran matematika ya, dijelaskan guru wajib menyelipkan bahayanya judi online di pelajaran tersebut. Peluang kemenangan dalam judi itu sangat kecil. Nah, kalau kalian belajar tentang peluang, kalian pasti tahu tentang peluang kemenangan judi online itu sedikit sekali. Oke, masuk ke poin kelima, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mendekatkan diri dengan sholat, mengaji, datang ke pengajian, berinfak, dan melakukan amalan baik lainnya, itu bisa mencegah diri kita untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya, ini saya masukkan dari ayat Al-Quran ya, tapi lupa ayat berapa. Nah, jadi perbuatan judi itu adalah kegiatan yang dilarang oleh Allah, sudah disebutkan di latar belakang tadi, sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 90 tadi. Nah, meningkatkan iman dan takwa akan membuat diri kita taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Nah, oke, sudah selesai pembahasan kita.